Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik semua, sebelumnya terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Izin meminta waktunya sebelumnya. Jadi kakak-kakak di sini dari Universitas Pendidikan Mandalika ingin meminta sedikit waktu dari adik-adik untuk tugas akhir mata kuliah promosi kesehatan. Jadi adanya kakak-kakak di sini ingin menyampaikan penyuluhan terkait dengan DBD atau demam berdarah dengue. Sebelumnya adik-adik pernah dengar istilah dari DBD enggak? Jadi penyakit DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh nyamuk ataupun apa tadi? Nyamuk apa tadi? Iya, benar sekali. Jadi DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu virus yang namanya adalah virus dengue, yang dimana virus ini menular melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh kakak-kakak di depan ini. Mohon didengar dengan seksama karena nanti pada akhir penyuluhan itu akan ada sesi kuis ataupun nanti akan ada door prize dari kakak-kakak bagi adik-adik yang bisa menjawab. Maka dari itu, mohon untuk adik-adik semua mendengar penjelasan dengan seksama. Oke, selanjutnya penyebab dari demam berdarah. Nah, yang pertama ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes yang telah terinfeksi. Nah, yang kedua nyamuk berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, bak bunga, sambat, dan di ban bekas. Di sini Kak Cinta yang memakai jilbab abu. Silakan Kak Cinta. Baik adik-adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun gejala dari demam berdarah itu seperti demam tinggi secara tiba-tiba, sakit kepala, mual atau muntah, nyeri badan, atau apapun itu. Jika adik-adik atau anggota keluarga mengalami gejala tersebut, segera beritahu orang tua atau guru agar cepat dibawa ke puskesmas atau rumah sakit. Baik adik-adik? Tapi sebelumnya kakak di sini mau perkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama kakak Dea Triningsi Amanda. Kakak berasal dari Bima, Kabupaten Bogor. Ada yang tahu Bima di sini? Ada yang berasal dari Bima juga? Tidak ada? Jadi adik-adik tolong didengarkan dulu ya, dimengerti dulu materi dari kakak-kakaknya. Karena nanti ada setiap sesi materi akan ada sesi pertanyaan. Dan siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari kakak-kakak akan mendapatkan door prize atau hadiah. Satu pertanyaan, siapa yang bisa jawab akan mendapatkan satu door prize. Jadi tolong fokus didengarkan dengan baik-baik. Karena nanti akan ada pertanyaan. Jadi di sini kakak akan menjelaskan tanda bahaya dari DBD atau demam berdarah dengue, di mana biasanya muncul saat demam mulai turun hari ketiga sampai 7 hari. Saat kondisi seperti ini, kondisi pasien atau adik-adik biasanya justru kondisinya itu semakin memburuk. Jadi ada beberapa gejala tanda bahaya DBD, di mana yang pertama itu adalah demam tinggi yang mendadak selama 2 sampai 7 hari. Jadi biasanya adik-adik itu akan merasakan demam yang secara mendadak atau secara tiba-tiba. Itu dimulai dari 2 hari atau 3 hari atau bisa sampai 1 minggu. Dan yang kedua itu nyeri perut hebat atau perut terasa sangat sakit. Adik-adik, boleh didengarkan dulu? Boleh? Sedikit saja. Jadi tolong didengarkan ya. Nanti akan ada pertanyaan dari kakak. Boleh didengarkan dulu sebentar? Bagus.
Jadi tanda bahaya yang kedua tuh biasanya nyeri perut hebat atau perut terasa sangat sakit. Jadi adik-adik atau pasien akan merasakan nyeri perut yang sangat hebat. Dan selanjutnya itu adik-adik akan merasakan muntah yang secara terus-menerus, baik dalam aktivitas, adik-adik sesudah makan, lagi bermain, lagi beraktivitas dengan teman-temannya. Biasanya adik-adik akan merasakan muntah, akan mual atau muntah secara terus-menerus. Jadi selanjutnya itu mimisan atau gusi berdarah. Jadi di hidung adik-adik akan mengeluarkan darah atau mimisan, pintar sekali, mimisan atau gusinya keluar darah ya. Dan selanjutnya itu tangan kaki adik-adik itu terasa sangat dingin, baik di tempat suhu yang hangat atau di dalam kamar maupun di ruangan yang hangat. Itu akan tangan dan kaki adik-adik itu sangat dingin sekali, dan mukanya juga pucat kayak orang yang tidak punya energi. Bisa dipahami? Mungkin itu saja tanda bahaya yang bisa kami sampaikan. Jika adik-adik merasakan tanda bahaya seperti itu, segera cek atau pergi ke rumah sakit dan kasih tahu kepada kedua orang tua tadi. Oke, mungkin itu saja dari kakak. Lebih dari kurangnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua mohon perhatiannya kembali. Jadi untuk menghindari terjadinya DBD ini akan disampaikan oleh Kak Fitri. Halo semuanya, baik kakak akan menyampaikan tentang cara penanganan DBD. Yang pertama itu banyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi. Yang kedua istirahat yang cukup. Yang ketiga gunakan obat penurun demam sesuai anjuran dengan kesehatan seperti paracetamol. Yang keempat segera periksa ke dokter jika demam lebih dari 2 atau 3 hari atau munculnya tanda bahaya. Baik, ini saja yang dapat kakak sampaikan dan bila kurangnya kakak mohon maaf. Oke adik-adik, jadi dapat kita simpulkan bahwa penyakit DBD ini ataupun demam berdarah dengue ini adalah penyakit yang disebabkan oleh apa tadi? Iya, Edis. Nah, untuk gejala-gejala untuk adik-adik semua, jika merasa mendapatkan gejala-gejala tersebut, segera laporkan ke orang tua, kemudian segera periksa ke pelayanan kesehatan terdekat. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Begitu, bagi adik-adik yang bisa menjawab nanti akan mendapat door prize. Sorry. Adik tahu nggak kepanjangan dari DBD?